Halo teman-teman, kita akan melanjutkan materi kompos kita ya, dan kita akan sampai di materi navigation di Jetpack Kompos. Jadi akan gua analogikan dulu ya, apa itu sih navigasi di kompos, dan gua akan coba menganalogikannya dengan gambar ini ya. Jadi itu kalau di kompos ya, ada namanya nav controller. Ini gua contohkan itu sebagai remote gitu, remote control ya. Kemudian ada nav host, itu kayak sebuah kontainer, atau kalau di kita tuh mungkin television ya, kayak TV gitu. Dan ada navgrab yang itu berisi route-nya atau daftar channel yang akan kita pilih, atau daftar UI nanti kalau di komposnya. Ini contohnya, jadi lu bisa pakai nav controller buat pindah channel, dan channelnya itu akan dibungkus sama si TV ini, dan TV ini disebut dengan nav host gitu. Nah, semoga sih lu paham ya apa yang gue coba ilustrasiin di sini. So itu intinya, ini ada 3 komponen di Kompos ya untuk navigation. Nav controller untuk kontrol pindah kemana, nav host untuk nampung seluruh route yang akan kita pakai di aplikasi kita, dan ada nav grab yang itu merupakan basic dari navigasi atau route-nya ya. Kalau di web tuh namanya mungkin route juga, yang akan dipakai untuk berpindah antar screen gitu. Kita akan definisiin di sana. Nah, kita akan pakai contoh pertama ya, nav controller dulu. Sorry, bukan contoh pertama. Kita akan pakai komponen pertama, nav controller. Jadi itu kayak tadi ya, controller dalam TV itu kayak remote gitu. Fungsinya untuk navigasi tentunya, mengelola backstack, dan tentu menyimpan state, karena kita di Kompas itu bermain dengan state ya. Jadi contohnya kalau misalnya lu mau bikin nav controller, tinggal pakai remember nav controller, lu akan bikin sebuah controller baru gitu. Untuk berpindah ke dalam screen lain, misalnya lu punya screen friend list atau mungkin ke settings gitu, lu bisa pakai navigate di controller ini. Ada beberapa sih, ada navigate, ada navigate up, kemudian ada navigate satunya apa ya, gue lupa sih, tapi intinya untuk berpindah itu dasarnya untuk berpindah itu pakai navigate ini gitu ya. Nah, kemudian contohnya implementasi ini di sini, lo bikin dulu nav controllernya. Kalau udah kelar, lo bikin nav host nih, kontainer tadi ya, kayak televisi gitu, layarnya itu yang akan menampilkan route-nya atau daftar channelnya. Nav host ini akan membutuhkan 2 parameter utama, ada nav controller sama nav grab ya. Jadi itu nav grab itu tadi ya, channelnya ya, daftar channel yang akan kita pakai untuk navigasi di aplikasi ya. Lu bisa pakai kayak gini, start destination. Misalnya lu mau aplikasi lu pertama dibuka itu halaman home dulu gitu. Nanti kalau misalnya dibuka di run aplikasinya, dia akan mengarah ke home dulu di composable home ini. Ini kita pakai lambda function yang di sini. Jadi ini diterusin aja. Kalau lo mau dipisahin nanti gue kasih contoh lihat. Kemudian ada nav host nih. Jadi kayak screen-nya ini ya, TV-nya tadi ya, menampilkan screen composable ya, terus melakukan koneksi tentunya dengan navgrab ya yang ada di dalamnya, sama untuk menyesuaikan UI gitu. Jadi semua destinasi, semua tujuan ya, tujuan yang bukan tujuan sih, tampilan aplikasi lah ya gampangnya, atau route-nya itu akan kita bungkus di sini semua. Namanya tuh Nevos gitu. Jadi kalau di Nevos itu ada 2 komponen utama tadi ya, seperti yang pada kode sebelumnya. Ada controller, kita pakai nav controller, atau dan kemudian ada navgrab, ini yang merupakan daftar route navigasi gitu. Nah ini contohnya, lu bisa pakai gini dulu, val nav controller nav host, terus kita definisiin controllernya, remote-nya tadi. Dan ini adalah sebuah grabnya atau daftar channel itu. Nah, kemudian apa itu sih navgrab ya? Ini daftar root aplikasi. Root berarti kayak apa sih? Alamat lah ya, alamat dari screen-nya.
Dan ada dia itu memiliki aksi seperti pindah screen atau membuat grup root. Misalnya lu mau ada dalam punya aplikasi dan dia punya menu profile gitu kan. Di menu profile lu tuh ada beberapa tambahan lagi, ada beberapa menu lagi, misalnya pindah change pin, biometric dan lain sebagainya. Lu bisa pakai grup itu, grup di root. Nanti ya coba gue liatin lah ya grupnya gimana, atau mungkin next video deh biar nggak terlalu panjang, ngegrupin atau mengelompokkan root biar lebih tertata gitu, biar lebih rapi. Nah ini contohnya Navgrab ya, lu bisa pakai gini, Navgrab start destination home. Nah ini grupnya. Lu punya settings misalnya, in general lu akan buka setting screen, dan kalau misalnya notification lu bisa pakai setting notification untuk nampilin notifikasi di dalam grup settings ini gitu. Nah ini komponen lengkap dari Compose ya di sini. Jadi ada nav controller, ada nav host, dan ini ada Navgrab di dalamnya gitu. Nah untuk itu kita akan coba praktek ya. Di Android Studio gue udah bikin sebuah project sederhana, dan gue close dulu. Jadi kok di sini ada ada satu tombol ya. Kalau diklik tuh harusnya dia akan berpindah ke screen home nih di sini. Gue punya screen home di sini. Ini kenapa namanya home activity ya? Dan gue rename dulu. Home screen. Oke. Pertama-tama nih, lu buka dulu di sini komponen navigasi Android Studio ya di sini. Navigation with Compose dokumentasinya. Pertama tuh lu tambahin dulu dependensinya ya, di copy aja di sini. Lu pindahin ke build Gradle. Misalnya gue taruh sini aja. Gue synchron now. Tunggu selesai dulu. Nah baru, ini sebuah trik juga ya. Lu tuh nggak perlu definisiin semua screen tuh punya nav host sendiri. Lu cukup buat satu aja. Misalnya di screen utama lu kan, atau di splash screen nih. Ya kan yang paling pertama dibuka tuh apa dulu? Misalnya di sini gue yang paling pertama tuh main activity. Pertama kali dibuka ya, dia punya inline filter. Jadi dia akan pertama kali dibuka di Androidnya. Nah, karena ini komponen utama atau komponen pertama aplikasi, kita bikin komponen navigasinya di sini nih. Misal, ini gue hapus dulu aja ya. Pertama kita bikin nav controller dulu. Nav controller. Oke. Caranya vol nav controller remember nav controller. Oke, kita udah bikin satu komponen nav controller. Kemudian kita bikin nav host tadi ya, penampung dari channelnya. Dia butuh dua parameter. Pertama nav controller sama grabnya nih. Grabnya itu biasanya lu bisa bikin pakai bawaan dari nav controllernya, atau bisa pakai tadi ya kayak hardcode gitu. Start destination dulu. Misalnya gue mau login gitu. Ini gue minimize dulu ya, login. Kita ini, dan kita akan bikin tadi nav grabnya. Ini gue pakai komen deh. Kita bikin sebuah nav host di sini. Dan sini kita bisa bikin misalnya nav grabnya gitu. Misal composable login gitu. Lu tinggal tulisin nama screennya, misalnya tuh screen login screen ya. Udah selesai. Ini contoh dari Navgrab-nya. Nah, biar di login screen itu dia juga bisa bernavigasi, lu tambahin di sini nav controller. Nah, dia akan ada parameter baru ya. Ini kita hapus aja deh, biar simple. Kita perlu nambahin parameter controller, jadi biar dia tuh bisa berpindah gitu. Kita tambahin dia remote
Jadi dia tuh bisa tetap berpindah ke screen lainnya, misal dibutuhin gitu kan. Misal ini kita tambahin nav controller gitu. Oke, dan pertama, jadi ketika aplikasi pertama dibuka, dia akan menuju ke sini, start destination, cek login, ada login, dan dia akan masuk ke login screen ini. Oke, coba kita running dulu ya, harusnya belum ada perbedaan. Udah running dan harusnya kita akan berhasil ya. Berhasil karena dia tuh udah membuka start destination login ini. Nah, kemudian gimana sih cara memberikan aksi nih di tombol ini ya? Ini gue belum kasih validasi apa-apa sih. Kita masuk ke tadi apa, login ya. Sups, login screen. Karena kita udah punya remote-nya nih, kita mau pindah ke channel lain ya, kita tinggal pakai ini aja. Di sini ini gue hapus aja. Nav controller, navigate. Pakai screen di sini ya, pakai string di sini ya. Misalnya home gitu. Dia akan ngecek di sini nav controller ke menu, ke apa, root home ada apa enggak nih. Kalau di sini ada home, nanti dia akan berpindah ke home-nya. Tapi karena kita belum bikin, nanti ya yang ada cuma error doang. Jadi kita akan bikin baru di sini. Oops. Composable, misalnya apa nih, home gitu ya. Home screen. Pastiin kita kasih parameter juga, barangkali mau dipakai kan di home screen-nya. Nav controller gitu. Coba kita running lagi ya. Harusnya ketika kita klik tombol login tadi, dia akan berpindah ke home screen-nya karena kita udah kasih sebuah navigasi gitu ya. Kita klik. Oh, belum pindah. Coba kita cek dulu. Di bagian login. Iya, belum pindah. Kenapa belum pindah? Karena navigate to root home. Cek dulu home screen. Coba running lagi ya. Harusnya udah pindah nih. Sepertinya ada yang salah nih. Kenapa buttonnya nggak belum pindah? Coba di login dulu. Oh sorry, salah naruh guys. Ini bukan di sini. Harusnya di sini. Sorry ya. Sip. Running lagi. Kita klik login, jangan pindah ke menu home-nya gitu. Contohnya lah ya. Nah, ini sebenarnya bukan best practice-nya. Jadi kalau misalnya lu udah bikin banyak screen nih, yang gak ribet lu hardcode kayak gini, ini kan gak bagus ya. Karena lu tuh hardcode langsung tulis di situ rootnya. Dan potensi salahnya juga sangat besar. Lu perlu bikin namanya shield class atau kelas khusus yang untuk menampung rootnya gitu misal. Dan lu juga perlu bikin data class-nya untuk nerapin itu ya. Nah, itu mungkin gua nggak akan terapin di sini karena biar lebih simpel aja dan lu paham dulu sih fundamentalnya kalau di Kompos tuh gini cara untuk navigasinya gitu. Jadi kalau lu mau explore lagi, boleh banget lu silakan explore lagi ya tentang best practice-nya gimana, cara bikin navigasi yang bersih gimana. Tapi ini gua contohkan aja nerapin basic dari navigasi di Kompos gitu. Harapannya lu bisa tadi implement sendiri ya. Jadi lu biar lebih punya effort dan mau belajar lebih gitu. Gak ngandelin sama hal lain di kehidupan lu selain diri lu sendiri gitu. Oke, jadi itu aja yang mungkin bisa gue sampaikan ya untuk materi navigasi ini. Emang sangat-sangat fundamental. Jadi yang penting lo paham aja untuk fundamentalnya dulu gitu. Nanti baru kita bahas yang lebih advance kalau misalnya kita akan masuk ke bikin aplikasi langsung full semua Kompos. Kita akan bikin
sebersih mungkin untuk codingnya. So mungkin sampai di sini aja penjelasan dari gua. Sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.